Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ita Sucipto dari mahasiswa Mian. Nomor induk mahasiswa P2MA 2102011. Pada kesempatan ini akan mereview ulang atau menjelaskan secara singkat tentang metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat 4 cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Metode penelitian itu sendiri yaitu teknik atau cara mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi. Jadi yang dimaksud dengan metode penelitian. Sedangkan cara ilmiah yaitu kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan atau rasional, sifatnya secara fakta, itu yang dikatakan cara ilmiah. Sementara data itu sendiri yaitu fakta-fakta sebagai bukti empiris. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Kemudian apa itu kegunaan tertentu, yaitu alasannya untuk apa kita melakukan penelitian. Kita lanjut ke macam data penelitian. Macam data atas 2, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif terdiri atas data empiris dan bermakna. Sementara data kuantitatif terdiri atas data distrik, data konstituen, kemudian terbagi lagi atas data ordinal, interval, dan rasio. Nah, apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah cenderung menggunakan analisis. Tidak semua yang real bisa diungkapkan, yang dimaksud dengan data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif melihat dari segi positif mistik. Dalam hal ini dapat diukur, dihitung, atau dengan menggunakan fenomena-fenomena. Data kualitatif terdiri dari data empiris dan data kualitatif bermakna. Data kualitatif empiris yaitu informasi yang membenarkan suatu kepercayaan atau kebenaran. Itulah yang dimaksud dengan data kualitatif empiris. Sedangkan yang bermakna yaitu menemukan sesuatu temuan. Kita lihat pada bagian data kuantitatif ada data diskrit yaitu nominal atau hasil, kemudian data konstituen. Data konstituen terbagi atas data ordinal. Yang dimaksud di sini yaitu data ordinal yaitu data kontinun selain memiliki nama dan urutan. Itu yang dimaksud dengan data ordinal. Sedangkan interval, data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu. Kemudian di bawah yang terakhir ada data rasio, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran. Saya kira itu adalah bagian dari macam data penelitian. Kemudian potensi masalah di lapangan. Kita lihat. Ada penelitian lapangan, identifikasi masalah atau potensi. Yang ketiga, penilaian potensi atau masalah atau potensi terpilih. Dan yang keempat adalah desain penelitian. Penelitian di lapangan yang dimaksud di sini yaitu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, dalam hal ini literatur. Itu yang dimaksud dengan penelitian di lapangan. Sedangkan identifikasi masalah yaitu langkah yang diambil di awal riset peneliti melakukan identifikasi masalah. Itu yang maksudnya identifikasi. Selanjutnya adalah potensi. Penilaian potensi atau masalah yaitu mengungkapkan berbagai potensi atau masalah yang akan timbul pada saat kita melakukan penelitian. Kemudian masalah atau potensi masalah yang terpilih yaitu suatu kesenjangan antara yang seharusnya terjadi tentang suatu hal. Ada desain penelitian yaitu kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan riset, prosedur untuk mendapatkan informasi. Itu bagian dari potensi masalah.
Selanjutnya, macam data metode penelitian. Macam data metode penelitian terbagi atas 3, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan yang ketiga itu kombinasi mixed metode. Saya jelaskan di sini. Kualitatif biasa juga disebut metode tradisional yang telah lama dipakai, sifatnya positif mistik. Kemudian kualitatif yaitu bersifat eksplorasi dan induktif. Sedangkan kombinasi atau mixed yaitu mixed metode gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi perbedaan yang bermakna di sini antara kuantitatif dan kualitatif yaitu perbedaannya terletak pada strategi dasar penelitiannya. Kemudian kita lihat kuantitatif terbagi atas 2, survei dan eksperimen. Survei dan eksperimen. Apa itu survei? Yaitu penelitian dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang. Itu yang dimaksud dengan survei. Sedangkan eksperimen, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari suatu subjek yang diteliti. Kemudian selanjutnya kualitatif, ada fenomenologi, yaitu bagaimana peneliti menggambarkan atas temuannya. Grounded theory, melahirkan suatu teori. Etnografi, yaitu penelitian seputaran budaya. Case study, di bidang ilmu hukum. Naratif, yaitu menggambarkan suatu tokoh. Kemudian kita lihat kombinasi mixed, terdiri atas sekuensial berurutan, konkuren atau campuran, yaitu secara berurut nilainya. Terbagi atas konkuren dan sekuensial. Jadi itu adalah bagian dari macam metode penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah terdiri atas deskriptif, komparatif, kausal komparatif, dan struktural. Apa itu deskriptif? Deskriptif yaitu pertanyaan tentang variabel. Sedangkan komparatif yaitu memberikan sebuah perbandingan, yaitu bagaimana sistemnya yang ditanyakan, perbandingan sistem. Kausal yaitu menanyakan pengaruh, apakah ada pengaruh. Kemudian kausal komparatif, perbandingan atau yang mempengaruhi. Struktural di sini yaitu kinerja, yaitu bagaimana kinerja tentang pegawai atau kan yang akan kita teliti. Nanyakan tentang kinerja. Saya rasa jelas di sini pada rumusan masalah. Selanjutnya landasan teori, ada eksplanasi, prediction, dan kontrol. Eksplanasi sini maksudnya itu paparan atau tentang penelitian. Prediction atau prediksi penelitian, dan kontrol. Saya rasa jelas di sini. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi adalah objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan sampel itu sendiri adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kemudian teknik sampling. Teknik sampling terdiri atas 2 macam, probability sampling dan non-probability sampling. Pada probability sampling terdapat 4 macam, yaitu simple random sampling, yaitu teknik acak sederhana pada poin pertama. Kemudian yang kedua, proportional random sampling. Yang dimaksudnya itu pengambilan sampel dari anggota populasi dengan cara acak, itu yang dimaksud dengan proportional random sampling. Yang ketiga, disproportional disproportional random sampling, yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur tidak homogen. Artinya tidak semua populasi itu disamaratakan. Itulah yang dimaksud disproportional random sampling. Kemudian ada area atau cluster, meneliti dengan wilayah yang cukup luas. Kita lihat pada non-probability sampling. Probability sampling, di situ ada random sampling, maksudnya sampling sistematis, yaitu terserah peneliti. Sampling kuota, yaitu menentukan sampel dengan masing-masing populasi. Sedangkan sampling insidensial tidak menentukan siapa yang menjadi sampel dalam hal ini secara tiba-tiba. Yang keempat ada purposive sampling, yaitu siapa sampel yang paling relevan untuk menjawab penelitian kita. Snowball sampling maksudnya yaitu menggunakan sebuah media. Saya
rasa di sini jelas daripada teknik sampling. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah merupakan alat seperti kuesioner dan pedoman observasi yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Sedangkan instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Itu menurut Sugiono 2014. Kita lihat. Skala pengukuran. Skala Likert, skala Guttman, Racine scale, semantik diferensial. Skala Likert yang dimaksud yaitu mengukur baik tanggapan positif atau negatif terhadap suatu pertanyaan. Sedangkan skala Guttman yaitu pengukuran yang membutuhkan jawaban tegas dari respondennya seperti jawaban ya atau tidak. Racine scale dirancang untuk memperoleh informasi tentang atribut kualitatif dan kuantitatif. Semantik diferensial, skala penilaian yang dirancang untuk mengukur makna konotatif objek wisata. Pengujian validitas dan reliabilitas kuantitatif. Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Kemudian ada reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data dan temuan. Lihat. Pengujian validitas kuantitatif, validitas konstruk, content validity, dan validitas eksternal. Validitas konstruk di sini yang dimaksud untuk mendapatkan bukti tentang sejauh mana hasilnya pengukuran. Kemudian content validity memastikan bahwa pengukuran memasukkan sekumpulan item yang memadai. Validitas eksternal sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada subjek, situasi, dan waktu yang berbeda. Demikianlah video atau pemaparan yang saya sampaikan ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.